Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 5 SD, bertemu lagi kita pada video Ibu kali ini. Ya, kita masih berbicara tentang kecepatan dan debit. Ya, bagi anak-anak Ibu yang baru mengikuti video Ibu, silahkan melihat video-video Ibu sebelumnya supaya ada kesinambungan. Ya, pada kecepatan dan debit kita kemarin dibagi atas 4 bagian, yaitu satuan waktu, satuan panjang, kecepatan, dan debit. Pada yang A sudah selesai Ibu berikan materinya kemarin, kemudian juga latihannya juga sudah, kemudian yang B juga sudah, ya kan? Nah, sekarang pada video sebelumnya kita sudah mulai masuk ke kecepatan, ya, dan terakhir adalah debit. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang yang C, yaitu kecepatan. Baik anak-anak, kita masuk yang bagian C, yaitu kecepatan. Nah, kemarin juga kita sudah mulai masuk, mulai belajar kecepatan. Pada video Ibu kemarin itu sudah kita masuk bagian yang pertama, yaitu menghitung kecepatan. Pada kecepatan ini juga Ibu bagi 3, yaitu menghitung kecepatan, yang kedua, menghitung jarak tempuh. Dan yang ketiga, menghitung waktu tempuh. Nah, pada video sebelumnya, Ibu sudah menerangkan menghitung kecepatan. Ya, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu menghitung jarak tempuh. Nah, pada video Ibu sebelumnya, kalian, anak-anak sudah Ibu beritahu apa itu yang dimaksud dengan kecepatan. Kecepatan yaitu perbandingan antara jarak dengan waktu. Nah, kemarin kita udah punya rumus V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan, S adalah jarak tempuh, dan T adalah waktu tempuh. Nah, pada video kemarin Ibu sudah mengajarkan cara menghitung kecepatan. Nah, pada video kali ini Ibu akan mengajarkan bagaimana cara menghitung jarak tempuh. Ya, menghitung jarak tempuh. Sekarang dari rumus ini V sama dengan S per T. Ya, sekarang kita akan menghitung S. Ya, bagaimana cara menghitung S? Ya, nah, V sama dengan S per T. Untuk S, ini ada satu rahasia. Boleh dibilang rahasia, sebenarnya bukan rahasia ya, itu adalah ilmu. Nah, Ibu mempunyai sebuah segitiga ajaib. Ya, segitiga ajaib ini seperti ini anak-anak. Nah, ini dia. Ini Ibu namakan dengan segitiga ajaib. Kenapa Ibu katakan segitiga ajaib? Dari segitiga ini kita bisa menghitung S, bisa menghitung V, bisa menghitung T. Padahal rumusnya ini aja. Kita memutar-mutarnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita mencari S? Hubungan antara S dan V, nih, S dengan T, S dengan V, ya, V dengan T. Gimana caranya? Nah, S dengan T itu ditandai dengan tanda bagi. S dengan V ditandai dengan tanda bagi lagi. Antara V dengan T ditandai dengan tanda kali. Apa sih maksudnya, Bu? Seperti ini, ya kan? Pasti kalian bertanya, bagaimana ini maksudnya? Sebenarnya gampang. Jadi kita ingin memutar-mutar rumus ini. Bagi anak-anak yang kelas 6, Ibu rasa itu nggak perlu seperti ini lagi, karena anak-anak sudah bisa memutar-mutar rumus tadi. Sekarang untuk anak-anak yang kelas 5, karena baru belajar, Ibu beritahu ada rumus segitiga ajaib.
Nah, gimana? Nah, sekarang kita lihat. Segitiga ajaib ini bagaimana permainannya? Nah, kalau kita kemarin kita lihat untuk mencari V adalah S per T. Nih, dia nih. Untuk mencari V kita dapatkan S bagi T. Ini dia, S bagi T. Berarti V sama dengan, untuk mencari V, S bagi T. S bagi atau per T. Ya. Untuk mencari T, ya, untuk mencari T adalah S bagi V. Ya. T sama dengan S per T. Bisa anak-anak? Ulang ya. Segitiga ajaib kita. S di atas nih. S, V, T. Hubungan antara S dengan T ditandai dengan tanda bagi. Hubungan antara S dengan V ditandai dengan tanda bagi. Antara V dengan T ditandai dengan tanda kali. Ya. Sekarang bagaimana caranya? Nah, seandainya kita mencari V, nah, ini V, kita tutup V-nya. V sama dengan S bagi T. Ya. Nah, sekarang kalau untuk mencari T, ini dia T, kita tutup T-nya. Bagaimana cara mencari T? S bagi V atau S per V. Mencari T, wih, ini kok T lagi, Ibu salah ya nak. S per V. Untuk mencari T sama dengan S per V. Nah, bagaimana cara mencari S? Nah, untuk mencari S, kita lihat. Kita tutup S. Berarti V kali T. S sama dengan V kali T. Nah, itulah segitiga ajaib yang Ibu berikan kepada anak-anak supaya anak-anak tidak bingung. Yang ditanya S, bagaimana rumus apa ya yang saya pakai? Kalau S itu kan jarak ya. Kalau menghitung jarak berarti saya harus memakai rumus V kali T, kecepatan kali waktu. Kalau yang ditanya waktu, bagaimana cara mencarinya? Yaitu S per V atau jarak per kecepatan. Bagaimana kalau mencari V? Mencari V adalah jarak per waktu. Bagaimana cara mencari S? Cara mencari S adalah V kali T. Ya, gampang anak-anak. Semuanya kalau anak-anak memahami atau ini paling bisa atau trik-triknya itu ada pada semua mata pelajaran. Tergantung anak-anak bagaimana berpikir bagaimana supaya mempermudah anak-anak mengingat suatu rumus atau suatu kata atau apa itu pasti ada rumusnya. Ya, anak-anak. Baik anak-anak, kita masuk yang kedua, yaitu menghitung jarak tempuh. Nah, apa yang dimaksud dengan jarak? Jarak adalah ukuran panjang dari suatu tempat ke tempat lain. Kembali Ibu contohkan kepada anak-anak. Misalnya anak-anak tinggal di suatu tempat, kemudian neneknya tinggal di suatu tempat lain. Maka antara rumah anak-anak dengan rumah nenek itu kita namakan dengan jarak. Berapa jaraknya? Oh, ada 5 km, ada 7 km. Nah, itu dinamakan dengan jarak. Ya, berarti apa yang maksud dengan jarak? Jarak adalah ukuran panjang dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara jarak tempuh dengan kecepatan dan waktu tempuh? Hubungan antara jarak tempuh dengan kecepatan
dan waktu tempuh adalah, nah, bagaimana hubungan antara jarak tempuh, kecepatan, dan waktu tempuh? Oke, kita lihat bagaimana hubungan. Nih, Ibu pindahkan segitiganya ke sini. Bagaimana hubungan antara jarak tempuh, kecepatan, dan waktu tempuh? Berarti kita bisa melihat jarak adalah S. Bagaimana hubungannya? S sama dengan, bagaimana kalau kita tutup S? Sama dengan, kalau kita tutup S sama dengan, ini kali ya, V kali T. S sama dengan V kali T. Ya, apa itu S? S adalah jarak tempuh. Biasanya dipakai dengan satuan kilometer. Boleh meter juga boleh, hektameter juga boleh, dekameter juga boleh. Seperti yang kita pelajari kemarin, itu namanya jarak tempuh. Ini salah satunya kita Ibu ambil adalah kilometer ya. Kemudian V sama dengan kecepatan. Apa satuannya? Kalau kita menggunakan kilometer, di bawah kita gunakan juga kilometer. Kilometer per jam. Ya. Sedangkan T adalah waktu tempuh. Apa satuannya? Karena menggunakan jam ya, ini juga kita pakai jam. Ya, Nana, berarti kita sekarang sudah tahu rumus kembali, yaitu S sama dengan V kali T. Baik Nana, kita coba melihat contoh soal pertama. Baik Nana, kita lihat contoh soal pertama. Soal pertama, mobil Mentari Pagi. Jadi mobilnya namanya Mentari Pagi, ya kan? Mungkin jalannya pagi-pagi kali ya. Oke, mobil Mentari Pagi melaju dari kota A ke kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Pertanyaannya, berapa kilometer jarak antara kota A ke kota B? Nah, seperti yang biasa Ibu katakan, setiap melihat soal, kita harus lihat itu kunci-kuncinya. Ya. Mobil Mentari Pagi melaju dari kota A ke kota B selama 2 jam. Nah, ini lihat nih. Selama 2 jam, kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam nih. Kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak antara kota A ke kota B? Berarti yang ditanya berapa kilometer jarak. Ya. Oke, kita lihat dari soal kita lihat yang diketahui. Diketahui. Ya. Apa saja yang diketahui anak-anak? Nah, ini dari soal yang bisa kita ketahui adalah nih, selama 2 jam. Berarti apa itu? 2 jam. Itu waktu ya. Waktu tempuh. Berarti ambangnya apa kalau waktu? T ya. Yang diketahui T adalah 2 jam. Kemudian kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Kecepatan apa anak-anak? V. V sama dengan 60 km per jam. Nah, ada lagi yang diketahui? Ya, ada. Maka yang ditanya berapa kilometer jarak. Berarti yang ditanya adalah S, jarak. S sama dengan berapa kilometer ya. Ya. Oke, kita jawab. Tadi kita sudah dapat rumus S sama dengan V kali T. Ya. Kita
Sekarang kita masukkan V-nya berapa? 60 kilometer. Nah, kalau untuk mengali-ngali seperti ini, pernya itu kita buat di bawah. Dibuat di bawah. Kilometer per jam. Maksudnya kecepatannya itu 60 kilometer per 1 jam. Nih angka 1 di depannya ya anak-anak. Cuman kalau angka 1 di depan itu biasanya tidak dituliskan. Jadi 60 kilometer per jam. 60 kilometer per 1 jam. Oke, itu V-nya. Sekarang waktu. Kali T. T-nya berapa tadi? 2 jam. 2 jam. Ya, coba perhatikan. S sama dengan V kali T. V-nya adalah 60 km per jam kali T kali 2 jam. Nah, lihat ya nak. Ini ada jam di bawah. Pernya. Di sini jamnya sebelah atas. Sebenarnya 2 jam per 1 gitu ya. Cuman karena angka 1 biasanya tidak ditulis ya. Nah, jamnya ini bisa kita coret. Nih, jam kita coret. Ya, tinggal kilometer satuannya. 60 kali 2 sama dengan 120. Satuannya tinggal apa anak-anak? Kilometer. Ya. Nah, 60 kilometer per jam kali 2 jam, maka dapatnya adalah 60 kali 2 adalah 120 km. Jamnya coret ya. Karena 1 di bawah di penyebut, yang 1 terdapat di pembilang. Kita boleh coret. Ya, berarti 120 km. Jadi jarak kota A ke kota B adalah 120 km. Jadi jarak dari kota A ke kota B sama dengan 120 km. Bagaimana anak-anak? Bisa paham? Ya. Baik anak-anak, kita masuk soal yang kedua. Ya, perhatikan. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Di kecepatan 80 km per jam. Selama 3 jam. Selama 3 jam. Tentukan jarak. Tentukan jarak yang ditempuh mobil tersebut. Ya, kita buat. Yang diketahui, yang pertama apa? Kecepatan. Kecepatan lambangnya apa nak? V. V sama dengan 80 km per jam. Selama 3 jam. Berarti T sama dengan 3 jam. Ya. Tentukan jarak. Berarti yang ditanya jarak tadi apa? S. Sama dengan berapa? Ya, kita jawab. Apa yang ditanya itu yang kita jawab. Maksudnya rumusnya ya. S sama dengan V kali T. Ya, kita lihat. Jangan lupa membuat satuannya ya. Nih, V satuan 80 km per jam. Ya, satuannya kilometer per jam. Berarti 80 km per jam. Kali T. T-nya adalah 3 jam. Ya, sama seperti tadi yang jam habis. Ya. Tinggallah kilometer satuannya lagi. 80 kali 3 sama dengan, ibu pindah sini ya. 80 kali 3 adalah 240. Satuannya apa lagi nak? Kilometer. Karena jamnya sudah habis. 240 kilometer. Jadi jarak yang ditempuh mobil tersebut
tersebut adalah 240 kilometer. Ya, gampang ya anak-anak. Ini kalau soalnya lurus-lurus saja. Nanti suatu saat akan ditanya, ini kebetulan kilometernya sama ya, kilometer, jam, satuannya. Kalau nanti ditanya lagi, berapa meter? Dari kilometer dijadikan ke meter. Nah, kita coba ya. Baik anak-anak, kita lihat contoh soal yang ketiga. Nah, baik anak-anak, kita coba contoh soal yang ketiga. Baik, ini agak sedikit berbeda ya nak, soalnya agak sedikit berbeda, jadi anak-anak harus perhatikan lagi ya, konsentrasi penuh ya. Oke, lihat contoh soal ketiga. Ayu mengendarai sepeda dari rumah menuju sekolah. Ayu berangkat pukul 6:10 ya, 6:10 dengan kecepatan 20 km per jam. Kemudian Ayu tiba di sekolah pukul 6:25. Berapa kilometer jarak rumah Ayu dengan sekolah? Nah, oke, kita lihat yang pertama. Apa yang diketahui? Dari soal dapat kita lihat, Ayu mengendarai sepeda dari rumah menuju sekolah. Ini ada titik di sini. Ayu berangkat pukul 6:10. Nih, kita lihat di sini ya. Ayu, ini bukan T ya, bukan waktu, bukan T di sini. Ya, ini adalah jam keberangkatan. Ayu berangkat jam 6:10. Nah, kemudian kecepatannya adalah 20 km per jam, baru V. V sama dengan 20 km per jam. Ya, terus apa lagi yang diketahui? Ayu tiba di sekolah pukul 6:25. Ayu tiba di sekolah pukul 6:25. Nah, pertanyaannya, berapa kilometer jarak rumah Ayu dengan sekolah? Berarti jarak ya, S sama dengan berapa kilometer. Ya nah? Oke, kita biasakan menjawab apa yang ditanya. Yang ditanya S. Ya, yang ditanya S, kita jawab S-nya dulu. Ya. Yang ditanya adalah S. Apa rumus S tadi? S sama dengan V kali T. Ya. Nah, sekarang V-nya sudah tahu. V-nya adalah 20 km per jam kali T. Nah, sekarang T-nya sudah tahu belum? T-nya kita belum tahu. Dia hanya mengatakan Ayu berangkat jam 6:10 sampai di sekolah jam 6:25. Nah, kemarin waktu video Ibu sebelumnya, Ibu sudah mengajarkan satuan waktu. Nah, sekarang kita pakai di sini satuan waktu. Makanya Ibu dari kemarin mengatakan satuan waktu, satuan panjang itu erat kaitannya dengan kecepatan dan debit. Ya, kecepatan terutama kalau satuan panjang. Ya, nah kita lihat waktunya adalah 6:10. Dia berangkat 6:10 sampai di sekolah jam 6:25. Bagaimana caranya kemarin? Berarti dia sampai di sekolah, Ayu sampai di sekolah, dikurangi, kita mencari T nih ya. V-nya sudah ada, T-nya belum ada. Untuk mencari T adalah Ayu sampai di sekolah dikurang dengan Ayu berangkat. Nah, kita lihat. Ayu sampai di sekolah 6:25. Dia berangkat jam 6:10. Jadi, waktu yang dipakai oleh Ayu dari rumah ke sekolah adalah ini dikurangi. 5 kurang 0, 5, 2 kurang 1, 1, 6 kurang 6, 0. Berarti jamnya tidak ada, berarti ini 15 menit.
Ya, 15 menit. Sekarang apakah kita masukkan T-nya 15? Tidak anak-anak, 15 ini adalah 15 menit. Yang di T di sini adalah waktu yang dalam bentuk satuan ya. Nah, berarti 15 menit itu berapa jam? Ya, berapa jam 15 menit? 15 per 60. Ya kan? Nah, berarti kita kali dengan 15 per 60 per jam ya, karena jam ditanya. Paham enggak anak-anak? Ibu ulang kembali ya. Oke, ibu ulang kembali. Yang ditanya adalah S. S sama dengan berapa kilometer? Apa yang ditanya, itu yang dijawab. Jadi, kalau ditanya S, ya kita cari rumus S. S sama dengan V kali T. Apa kira-kira yang kita bisa masukkan ke dalam rumus ini adalah V. Kita lihat diketahui. V saja yang baru bisa kita ketahui. Karena waktu belum, ya. 20 km per jam. Berarti V sama dengan 20 km per jam. Sementara waktunya belum tahu kita berapa waktunya. Jadi kita harus hitung dulu waktunya berapa. Ayu berangkat jam 6:10, Ayu tiba di sekolah jam 6:25. Berarti berapa lama Ayu berjalan atau keberangkatan sampai ke sekolah, berapa lama waktu yang dipakai adalah 15 menit. Nah, T ini ditanya dalam bentuk jam. Berarti 15 menit. Ya, oke, Ibu ini kan nanti biar jelas. Maaf. 15 menit sama dengan berapa jam, begitu ya, kira-kira maksud soal tadi ya kan? Karena perjalanan Ayu adalah 15 menit. Kita akan merubah dia ke dalam bentuk jam. Nah, ini sudah kita pelajari kemarin di satuan waktu, 15 menit ke jam. Menit ke jam naik satu tangga. Kalau naik satu tangga berarti dibagi 60. Berarti ini adalah 15 per 60. Ya, seingat ya anak-anak? Nah, oke, kita masukkan. Berarti lamanya Ayu berjalan adalah 15 per 60 jam. Ya, kita masukkan ke sini. Jadi 20 km per jam kali 15 per 60 jam. Ya. Jamnya bisa kita coret. Ya kan? Nah, sekarang 20 ini kita kalau kita menemukan angka seperti ini, ada angka penyebut perkalian pecahan, anak-anak sederhanakan terlebih dahulu. Apa yang bisa disederhanakan yaitu ini dikali silang. Ya kan? 20 dengan 60, ini sama-sama kita bagi nih ya, 20 bagi 20 1, 60 bagi 20 3. Ya, berarti 1 kali 15, ini dapatnya 1 ya, 20 bagi 20, 1 kali 15, 1 kali 15 kilometer per, nih 1 kali 3, 1 kali 3, ya. Nah, berarti sama dengan 1 kali 15, 15 per 1 kali 3, 3 kilometer. Berarti 15 bagi 3 sama dengan 5 kilometer. Jadi, jarak rumah Ayu dengan sekolah adalah 5 kilometer. Gimana anak-anak? Paham nggak ya? Ya. Ayu berangkat 6:10.
Ayu tiba di sekolah 6:25. Berarti lama perjalanan Ayu sampai di rumah di sekolah dikurang dia keberangkatan. Berarti 15 menit. 15 menit sama dengan berapa jam? 15/60. Nah, ini kita salih silang. 20 km dibagi 60 itu 20 dengan 60 sama-sama dibagi 20 ini 1, 60 bagi 20 ini adalah 3. Berarti 1 kali 15, nih 1 kali 3. Jadi 15/3 sama dengan 5 km. 15 bagi 3, 5 ya, 5 km. Jadi jarak rumah Ayu dengan sekolah adalah 5 km. Baik anak-anak, paham ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke anak-anak, kita masuk ke soal nomor 4. Pak Ahmad mengendarai mobil berangkat dari kota P pukul 8.30. Tiba di kota Q pukul 10.30. Ya. Kecepatan mobil Pak Ahmad 55 km per jam. Pertanyaannya, jarak kota P ke kota Q adalah. Nah, kita tandain dulu ya, Nak. Pak Ahmad mengendarai mobil berangkat dari kota P pukul 8.30. Ya, tiba di kota Q pukul 10.30. Kecepatan mobil Pak Ahmad 55 km. Nah, sekarang yang ditanya jarak kota P ke kota Q. Kita lihat soalnya. Diketahui. Apa saja yang diketahui? Pak Ahmad berangkat. Pukul berapa? 8.30. Kemudian sampai atau tiba di kota Q pukul 10.30. 10.30. Ya. Apalagi yang diketahui? Kecepatan mobil Pak Ahmad. Kecepatan apa lambangnya? V. V sama dengan 55 km per jam. Nah, sekarang yang ditanya jarak kota P dan kota Q. Tanya adalah S sama dengan berapa kilometer. Nah, oke. Apa yang ditanya itu yang kita jawab. Kita jawab ya. S sama dengan V kali T. Ya kan? Kira-kira apa yang bisa kita masukkan ke jawaban ini? V-nya sudah ada. 55 kilometer per jam. Atau Ibu pindah ke sini aja ya, Nak. Biar ini terlalu ke bawah, takutnya nggak kelihatan. S sama dengan V kali T. V-nya sudah tahu tadi 55 kilometer per jam. Kali T. Nah, T-nya kita belum tahu, Nak. Kita harus cari dulu. Pak Ahmad berangkat pukul 8.30. Pak Ahmad sampai pukul 10.30. Bisa berapa? Bisa kita menghitung berapa lama perjalanan Pak Ahmad? Lama perjalanan Pak Ahmad itu adalah T ya. Berarti yang besar kurang yang kecil. 10.30 kurang 8.30. Nih, sama dengan ini 0, ini 0. Ini 10 kurang 8, 2. Jadi, berapa lama perjalanannya? Adalah 2 jam. Ya. Kita karena 2 jam langsung ya. Kecuali kalau seperti soal sebelumnya yang diketahui adalah menit. Maka kita rubah dulu ke dalam bentuk jam. 15 menit itu berapa jam? 15/60 gitu kan tadi. Nah, sekarang karena ini sudah diketahui waktunya adalah 2 jam, langsung aja kita masukkan ke sini. Jadi, kali 2 jam. Ya. Kembali kita coret jamnya habis. Nah, 55 kali 2
55 kali 2. 2 kali 5, 10. 2 kali 5, 10 tambah 1, 11. Jadi 110, ini sudah habis, nih habis. Nih, kilometer. Jadi jarak kota P ke kota Q adalah berapa? 110 kilometer. Tuh. Paham ya anak-anak? Jadi bagi anak-anak yang masih kurang paham boleh komen di bawah. Ya, nanti kalian bertanya, insya Allah Ibu akan jawab sebisa Ibu. Oke, kita masuk ke soal terakhir, soal yang kelima. Baik anak-anak, kita masuk ke soal terakhir. Ya, soal terakhir kita bacakan. Sebuah bus berangkat dari kota M ke kota N dengan kecepatan 60 km per jam. Kecepatan 60 km per jam. Bus berangkat pukul 9 dan tiba pukul 11.30. Nah, berarti ini lama perjalanannya dari jam 9 sampai jam 11.30. Berapa kilometer jaraknya? Ya. Oke, kita lihat yang diketahui. Sebuah bus berangkat dari kota M ke kota N dengan kecepatan 60 km. Berarti V sama dengan 60 km per jam. Ya. Bus berangkat pukul 9.00 dan bus sampai pukul berapa? 11.30. Yang ditanya adalah berapa kilometer jarak antara kota? Berapa kilometer jarak kedua kota tersebut? S. Ya. Nah, seperti kata Ibu tadi, kita mari jawab ya. Biasakan menjawab apa yang ditanya itu yang dijawab ya. Supaya untuk kedepannya kita sudah main rumus. Kalau ada fisika atau apa itu ada rumus-rumusnya. Jadi biasakan apa yang ditanya itu dulu yang dijawab. Dari jawaban itu baru kita runut apa kira-kira yang bisa yang kita masukkan. Nah, baru ketahuan apa yang akan kita cari. Oke, jawab. S, apa rumusnya tadi nak? V kali T. Ya. Nah, sekarang untuk mencari S adalah V kali T. V-nya sudah tahu kita. Berapa V-nya? 60 km per jam. Kali T. Nah, T ini yang belum tahu. Bus berangkat jam 9, bus sampai jam 11.30. Kita lihat. Berarti kita akan mencari T, yaitu berapa lama dia berjalan. Yaitu dari ya sampai ke yang besar kurang yang kecil. Berarti 11.30 kurang 9.00. Nah, kita kurang. 0 kurang 00, 3 kurang 0, 3. 11 kurang 2, 11 kurang 9 adalah 2.30. Berarti 2 jam 30 menit. Nah, kita lihat ya. 2 jam 30 menit. Ini sama dengan berapa jam? Ya kan? 2 jam 30 menit. Nah, kalau 2 jam udah pasti 2. 2 jam sama dengan 2 jam, ya kan? Nah, sekarang 30 menit sama dengan berapa? Dari menit ke jam naik 1 tangga kemarin kan ya? Jam, menit, detik.
jam, menit, detik. Nah, dari menit ke jam naik satu tangga bagi 60. Berarti 30 bagi 60 sama dengan, nih 0 habis ya. 0 bawah dulu habis nih. 3 bagi 6 adalah setengah. Setengah jam. Setengah jam boleh dibuatkan menjadi, jadi lamanya sama dengan, kita sejajarkan 2 tambah setengah 0,5 berarti 2,5 jam ya. Nah, kita kalikan, kita masukkan angkanya, V kali T 60 km per jam kali 2,5 jam ya. Ini jam habis. Nah, 2,5 kali 60. Ini bisa Ibu hapus ya anak-anak. 60 kali 2,5. Kenapa Ibu cari seperti ini? Supaya anak-anak ingat kembali perkalian desimal. 5 kali 0, 0. 5 kali 6, 30. 2 kali 0, 0. 2 kali 6, 12. Berarti 0, 0 tambah 0, 0. 3 tambah 2, 5, 1. Coba perhatikan. Bilangan berkoma hanya 1 ya. Berarti cuma 1 belakang koma. Berarti ini juga 1. Berarti 60 kali 2,5 jam adalah 150 km. Ini habis, maaf. Nih, habis ya. Berarti S-nya sama dengan 60 kali 2,5 adalah 150 km. Jadi jarak kedua kota adalah berapa? 150 km. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan kita bertemu kembali pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share pada teman-teman anak-anak semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.